Ini dia contoh soal tryout SKB CPNS tahun 2024 khususnya bagi guru ahli pertama. Oke teman-teman semua, jadi ini itu tampilan dari ebook Mars Entertainment. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ebook ini mulai dari harga 30 sampai 75.000. Oke, jadi teman-teman di ebook ini itu isinya lengkap banget karena udah disertai dengan kisi-kisi materi dari kementerian, kemudian ada juga penjelasan isi materi, ada latihan soal beserta kunci jawabannya. Oke teman-teman semua, jadi ini contoh soalnya dan kita ke atas sedikit untuk melihat materinya kayak gitu. Jadi materi yang ada di sini itu tentang pengembangan potensi diri. Jadi di sini dijelaskan tentang definisi dari pengembangan potensi diri serta strategi dari pengembangan potensi diri. Oke teman-teman, dan di bagian atas itu terdapat kisi-kisi seperti ini. Oke, jadi bentuk kisi-kisinya tuh seperti ini ya teman-teman, ada kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. So bagi teman-teman yang mau untuk mendapatkan ebook ini, jangan lupa untuk mengikuti atau memfollow kami di TikTok. Jadi jangan lupa check out saat kami live. Terus jangan lupa juga untuk mengecek info dari pembelian ebook ini melalui link yang udah ada di video. Oke, kita langsung lanjut aja bahas soalnya. Oke, jadi ini contoh soal yang pertama. Jadi yang ditanyakan di sini ialah apa yang dimaksud dengan hierarki konsep dalam suatu disiplin ilmu. Jadi dalam mengerjakan sebuah soal kita perlu untuk memahami maksud dari soal tersebut ya teman-teman. Jangan sampai yang diminta ialah jawaban yang salah dan kita memilih jawaban yang benar, karena kan biasa ada soal yang menggunakan kata-kata kecuali, sehingga beberapa kata tersebut itu sangat penting untuk kita perhatikan. Oke teman-teman, jadi kita perlu untuk mengetahui definisi dari si hierarki konsep ini. Jadi hierarki konsep itu merupakan sebuah susunan konsep dalam suatu disiplin ilmu yang terorganisasi secara logis untuk menunjukkan hubungan antara konsep-konsep tersebut. Hubungan antar konsep. Jadi materi ini tuh ada di atas ya teman-teman. Nah kemudian ini tentunya akan membantu siswa atau siswi untuk memahami konsep yang lebih kompleks dengan terlebih dahulu memahami konsep dasar dari ilmu yang dipelajari gitu ya teman-teman. Oke, tunggu sebentar, mari kita coba cari. Nah jadi ini ada ya teman-teman di kisi-kisi dari materinya. Kemudian nah di soalnya ini itu ada ditampilkan juga beberapa materinya ya teman-teman. Nah kemudian kita kembali lagi ke soalnya. Oke. Nah jadi berdasarkan penjelasan tadi, mari kita mulai menyeleksi jawaban yang ada. Oke teman-teman, jadi mari kita mulai dari pilihan jawaban A. Nah di bagian A ini dikatakan bahwa urutan penyajian materi yang diajarkan. Jadi kalau kita berbicara tentang hierarki konsep itu tidak hanya berbicara soal urutan, sehingga pilihan A ini kita eliminasi aja dulu. Kemudian lanjut lagi di bagian B, urutan logis yang menggambarkan hubungan antar konsep. Nah ini ada di catatan ini ya teman-teman, sehingga ini bisa menjadi pilihan jawaban yang benar.
Kemudian konsep yang pertama kali harus dipahami siswa, ini terlalu terlalu spesifik, ini bisa kita tandai juga dulu. Terus yang terakhir, urutan dalam pembuatan kurikulum, ini enggak ya teman-teman. Jadi di antara kedua pilihan jawaban ini, yang paling masuk dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya ialah tentang si bagian B, yaitu hubungan urutan logis yang menggambarkan hubungan antar konsep. Jadi di hierarki konsep itu kita belajar tentang susunan dari konsep dan seperti apa hubungan antar konsep tersebut dalam sebuah disiplin ilmu. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, jadi ini dia soal nomor 2. Oke, jadi di nomor 2 ini yang ditanyakan itu adalah prasyarat yang harus dipenuhi sebelum mempelajari suatu disiplin ilmu. Oke teman-teman semua, jadi seperti biasa ini ada 4 pilihan jawaban ya. Sayangnya bagian A nya ini di samping, harusnya di sini ya teman-teman. Oke, jadi seperti biasa ada 4 pilihan jawaban. Jadi untuk soal-soal SKB ini memang agak sulit ya teman-teman, karena kita itu memang perlu banyak belajar tentang materi-materi yang akan ditanyakan, sehingga jika teman-teman tidak belajar atau sama sekali tidak pernah mempelajari materi tersebut, maka tentu teman-teman akan sulit untuk menyelesaikan soal seperti ini, bahkan ketika bentukan soalnya pilihan ganda, terutama ketika bentuk soalnya adalah esai. Oke teman-teman semua, jadi dalam pembelajaran itu, pemahaman konsep dasar merupakan pondasi sebelum mempelajari konsep yang lebih kompleks. Jadi mempelajari konsep dasar ya, mempelajari konsep dasar itu memang dikatakan sebagai fondasi agar kita bisa memahami sesuatu konsep yang lebih kompleks atau sulit gitu ya teman-teman. Nah, jadi hal ini tentu penting untuk memastikan bahwa siswa atau siswi yang akan kita ajar itu memiliki pengetahuan awal yang cukup bagus untuk memahami materi yang lebih mendalam. Ibaratnya ketika kita tidak memahami konsep dasar terlebih dahulu, maka tentu kita akan kesulitan tentunya ya untuk memahami masalah-masalah yang atau ilmu-ilmu yang kompleks gitu. Jadi konsep dasar memang perlu ditanamkan terlebih dahulu agar perlahan siswa-siswi itu bisa memahami ketika kita memberikan sebuah contoh atau sebuah ilmu yang memang lebih kompleks kayak gitu. Jadi mari kita mulai seleksi pilihan jawabannya. Nah, di bagian A, prasyarat yang harus dipenuhi sebelum mempelajari suatu disiplin ilmu adalah pemahaman konsep dasar. Nah, ini baru-baru sudah kita bahas sehingga ini bisa jadi pilihan jawaban. Kemudian yang bagian B, pengetahuan terkait hukum dan peraturan yang berlaku. Ini enggak ya teman-teman, karena yang kita bicarakan adalah disiplin ilmu, dan ilmu itu tidak hanya tentang hukum. Kemampuan belajar secara mandiri, ini enggak juga. Semua jawaban benar, enggak juga ya teman-teman, sehingga tentu pilihan jawaban yang tepat ada pada bagian A. Oke teman-teman semua, jadi aku mau infoin sekali lagi bahwasanya di waktu-waktu ini itu dari Mars Entertainment ada paketan. Jadi ketika teman-teman mau membeli ebook itu, teman-teman juga bisa mendapatkan paket ebook plus tryout 2 kali. Jadi tryoutnya ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Yang jelas tryoutnya itu dilakukan selama 2 kali percobaan gitu ya teman-teman. Jadi kapan lagi teman-teman bisa mendapatkan uji coba berupa tryout secara online 2 kali dan agak fleksibel, cukup fleksibel. Terus teman-teman juga bisa mendapatkan ebook yang bisa teman-teman pelajari sebelum mengerjakan tryout. Oke teman-teman semua, mari kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Oke, jadi di soal nomor 3 di soal nomor 3 ini yang ditanyakan ialah hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya dalam suatu disiplin ilmu.
Oke, jadi yang ditanyakan di sini ialah jawaban mana yang paling relevan dalam hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya gitu ya. Jadi teman-teman, keterkaitan teoritis antar konsep itu mengacu pada hubungan logis ya teman-teman, antara hubungan logis dan teoritis antara berbagai konsep dalam suatu bidang, yang tentunya hal ini itu dapat membantu menciptakan pemahaman holistik dan mendalam mengenai suatu disiplin ilmu. Jadi di antara keempat pilihan jawaban ini seperti biasa ada satu aja jawaban yang paling benar. Oke. Jadi di sini di bagian A, keterkaitan praktis antar konsep, ini tanda tanya ya teman-teman. Keterkaitan teoritis antar konsep, ini bisa jadi. Kemudian keterkaitan berbasis pengalaman, ini enggak juga, dan semua jawaban benar. Jadi memang bahwasanya jika yang ditanyakan ialah manakah yang paling relevan hubungan antar satu konsep dengan konsep lainnya dalam disiplin ilmu, ya tentu tentang keterkaitan teoritis antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, sehingga ketika ilmunya akan dipelajari secara mendalam, kita bisa melakukan analisis terkait hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, sehingga memang teoritis itu sangat penting untuk dipelajari dalam suatu disiplin ilmu gitu ya teman-teman. Jadi yang akan kita bahas di sini di soal nomor 4 ialah tentang teori belajar. Oke teman-teman, jadi yang ditanyakan pada soal ini yaitu teori belajar yang menekankan pada pengaruh pengalaman dan tahapan perkembangan kognitif. Penekanan pada pengaruh pengalaman dan tahapan perkembangan kognitif adalah, di sini ada 4 pilihan jawaban gitu ya teman-teman, dan diantara keempat pilihan jawaban ini tentunya hanya ada satu jawaban yang benar. Jadi di ebook ini itu teman-teman bisa dapatkan mulai dari harga 30.000 sampai 75.000 aja, yang ebook ini sudah berisi tentang kisi-kisi dari materi, kemudian berisi materi serta latihan soal dan kunci jawabannya. Misalnya kita akan cari teori belajar ya. Nah ini dia teman-teman. Oke. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman wajib banget untuk punya ebook ini sebelum teman-teman ujian sebagai persiapan yang matang kayak gitu. Oke, kita langsung aja pergi ke soalnya. Oke. Ini dia soalnya. Nah, jadi kita perlu mengetahui pengertian-pengertian dari tiap pilihan jawaban ini untuk menemukan jawaban yang benar. Dan dari keempat pilihan jawaban ini, jawaban yang benar itu ialah teori belajar Piaget, karena penciptanya ini adalah si Jean Piaget, yang menekankan bahwa perkembangan kognitif itu terjadi melalui tahapan yang dipengaruhi oleh pengalaman. Jadi, si Jean Piaget ini mengembangkan teori perkembangan kognitif yang mencakup 4 tahap, yaitu yang pertama sensorimotor, sensomotor, ini gabungan sensorik dan motorik, kemudian praoperasional,
kemudian operasional konkret, dan yang terakhir ialah operasional formal. Jadi kelebihan dari ebook ini ialah selain teman-teman akan mendapatkan pilihan jawaban yang benar, teman-teman bisa langsung meng-cross check kenapa jawaban ini menjadi pilihannya. Tadi udah di-spill ya bahwasanya bagian dari soal ini itu jawabannya ada di soal materi yang ada di atas kayak gitu. Oke teman-teman, langsung kita lanjut aja ke soal yang berikutnya. Oke, jadi di soal nomor 5 yang ditanyakan ialah teori belajar Gagne. Berfokus pada, nah seperti biasa ada 4 pilihan jawaban dan hanya ada satu jawaban yang benar gitu ya teman-teman. Jadi untuk menjawab soal-soal seperti ini dan seperti tadi, tentunya kita perlu menguasai materi-materi yang akan dijadikan sebagai soal, karena soal-soal seperti ini tidak bisa kita pikirkan dengan analisa, tetapi kita memang perlu untuk setidaknya membaca atau melihat teori dari apa yang menjadi materi dalam soal tersebut. Jadi teori Gagne ini diciptakan oleh si Robert Gagne yang menjelaskan bahwa belajar itu terdiri dari beberapa jenis dan setiap jenis itu membutuhkan kondisi berbeda. Jadi si Gagne ini menekankan bahwasannya pentingnya pengorganisasian materi pembelajaran agar sesuai dengan urutan hierarki kognitif siswa untuk mempermudah pengalaman. Jadi Gagne ini percaya bahwasanya kita belajar itu membutuhkan beberapa jenis dan setiap jenisnya itu harus membutuhkan kondisi yang berbeda agar kita bisa lebih paham terhadap apa yang kita pelajari. Oke teman-teman, jadi dari keempat pilihan jawaban yang ada, kita akan seleksi ya. Jadi yang pertama punya tujuan belajar yang jelas, ini bukan seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, aktivitas belajar yang lebih mendalam, ini memang perlu tapi coba kita tandai aja dulu. Kemudian yang C, pengorganisasian materi untuk mempermudah pengalaman. Nah ini bisa jadi pilihan jawaban juga karena pengorganisasian materinya itu diperlukan agar urutan hierarki kognitifnya ini bisa jalan dan sesuai memang dengan penjelasan sebelumnya bahwasanya si Gagne ini mengatakan bahwa belajar itu terdiri dari beberapa jenis dan setiap jenis membutuhkan kondisi yang berbeda. Kemudian yang D, semua jawaban benar. Nah kalau semua jawaban benar dari awal udah ada jawaban yang kurang tepat gitu ya teman-teman, sehingga pilihan D juga pastinya kurang tepat. Jadi dari keempat pilihan jawaban yang sekiranya paling tepat pada soal ini adalah si C, pengorganisasian materi untuk mempermudah pemahaman. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, jadi di soal nomor 6 yang ditanyakan ialah bagaimana teori belajar Piaget memandang perkembangan kognitif pada anak. Jadi di sini seperti biasa ada 4 pilihan jawaban lagi. Jadi tentunya kita mesti mengetahui materi dari teori belajar dari si Piaget ini. Oke teman-teman, jadi Piaget ini berpendapat bahwasanya itu perkembangan kognitif pada anak itu berlangsung secara bertahap dan melalui 4 tahapan perkembangan gitu ya. Jadi yang pertama,
Sebelumnya ini sudah kita bahas kali ya teman-teman. Jadi yang pertama itu sensori motor. Sensori motor itu berlangsung 0 sampai 2 tahun. Jadi sensori motor itu misalnya kita memberikan pengalaman kepada anak tentang rasa halus, kemudian kasar dan kawan-kawannya. Jadi mulai mengajarkan anak untuk merasakan berbagai tekstur atau memegang sesuatu, misalnya ini tajam, ini tumpul. Itu penting banget di masa perkembangan anak yang disebut dengan tahapan sensori motor. Jadi anak itu memahami dunia melalui gerakan dan indera gitu ya teman-teman. Terus yang kedua ialah praoperasional. Jadi praoperasional ini itu dari 2 sampai 7 tahun. Jadi anak ini mulai menggunakan simbol namun belum memahami tentang logika. Kemudian yang ketiga ialah operasional konkret. Ini biasanya 7 sampai 11 tahun. Jadi ini tuh anak mulai berpikir logis tentang objek konkret. Oke, kemudian yang terakhir ialah operasional formal. Ini berlangsung 12 tahun ke atas. Jadi anak mulai mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Jadi dalam tahapan perkembangan anak, jangan sampai ketika sebagai orang tua kita menginginkan perkembangan anak itu berkembang sangat pesat sehingga dari awal kita langsung mengajarkan mengeja, membaca dan segala macam. Itu kurang tepat gitu ya teman-teman. Jadi sebagai orang tua penting juga untuk mempelajari kira-kira seperti apa tahapan perkembangan yang sekiranya bagus untuk diberikan kepada anak. Jadi sesuai dengan teori belajar dari si Piaget, agar anak-anak itu lebih mudah untuk memahami semuanya secara bertahap, maka 4 kondisi ini adalah kondisi yang perlu diajarkan kepada anak-anak sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Oke teman-teman, dari keempat pilihan jawaban mari kita mulai seleksi. Jadi bagian A, melalui 4 tahapan perkembangan yang berurutan. Nah ini betul ya teman-teman. Yang B, melalui pola pengajaran yang adaptif. Ini enggak. Jadi kalau berdasarkan teori Piaget itu dia tidak bersifat adaptif tapi berurut ya gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, berdasarkan penguatan eksternal. Tidak juga, ini tidak juga. Oke, sehingga pilihan jawaban yang benar ada pada bagian A, melalui 4 tahapan perkembangan yang berurutan. Oke teman-teman semua, sekali lagi kalau teman-teman ingin mendapatkan ebook seperti ini, jangan lupa untuk menghubungi kami di link yang udah tertera, karena tryoutnya itu akan segera berlangsung. Jadi jangan lupa teman-teman untuk melakukan payment segera agar teman-teman bisa mendapatkan ebook ini yang berisi kisi-kisi materi dan juga latihan soal. Oke semuanya, terima kasih.